Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Yuri Sahalivi. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan sesi atau playlist mata kuliah kita tentang aplikasi basis data, di mana pada saat ini kita sudah sampai di pertemuan 11. Sebelumnya, di pertemuan 10, kita sudah membahas tentang apa itu fungsi join dan praktek mengenai inner join. Nah, sekarang kita sudah sampai di pertemuan 11, di mana di pertemuan 11 ini kita akan melanjutkan sesi fungsi joinnya ya teman-teman. Oke, seperti apa mata kuliah kita di pertemuan kali ini? Langsung saja kita mulai perkuliahan. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai perkuliahan kita di pertemuan 11 ini yang akan membahas tentang fungsi join part 2 ya teman-teman. Oke, di sini saya akan sedikit jelaskan mengenai fungsi join yang lain selain inner join. Oke, di sini di pertemuan 11 saya contohkan dengan studi kasus supaya mempermudah kita memahami perbedaan dari masing-masing fungsi join tersebut. Oke, di sini saya punya studi kasus tentang database gaji karyawan, di mana di sini dia mempunyai dua tabel aja, tabel gaji dan tabel karyawan. Di mana tabel gaji ini dia mempunyai field gaji.id, kemudian karyawan.id, kemudian yang terakhir ada gaji_pokok. Kemudian di tabel karyawan ini hanya mempunyai karyawan_id, kemudian karyawan_nama. Nah, untuk masing-masing record di dalam tabel karyawan dan tabel gaji adalah sebagai berikut. Untuk di tabel karyawan teman-teman bisa melihat sendiri, di sini ada 6 record ya. Kemudian untuk di tabel gaji ini ada 5 record aja ya, teman-teman. Nah, di sini juga dia mempunyai relasi, di mana relasinya ini dia satu ke banyak atau one to many dari tabel karyawan ke tabel gaji ya. Nah, kalau di sini kita lihat ada perbedaan jumlah record di dalam masing-masing tabel ini. Untuk tabel karyawan ada 6 dan untuk tabel gaji ada 5. Jadi ada satu record atau satu karyawan yang di sini tidak mempunyai atau tidak memiliki data gaji ya. Nah, kemudian untuk si satu record yang ini yang tidak ada, ini akan kita lihat perbedaannya di mana pada saat kita memakai fungsi join yang akan kita pelajari ini ya, teman-teman. Oke, yang pertama di sini penjelasan tentang inner join. Nah, kebetulan inner join ini sudah kita pelajari kemarin ya. Di sini saya jelaskan kembali, inner join ini adalah dia akan mengambil semua row dari tabel asal dan tabel tujuan dengan kondisi nilai key yang terkait saja. Dan jika tidak, maka row tersebut tidak akan muncul. Nah, jika digambarkan, dia kalau inner join seperti ini ya. Jadi irisan antara tabel 1 dan tabel 2 aja. Oke, di sini ada contoh perintahnya. Select all from karyawan, inner join gaji on karyawan.karyawan_id sama dengan gaji.karyawan_id. Maka dari query tersebut akan menghasilkan seperti ini, teman-teman. Jadi di sini dia akan menghasilkan 5 record. Jadi row yang di sini maksudnya adalah record ya. Kalau recordnya sama dan terkait di antara dua tabel tersebut, maka dia akan tampil seperti ini. Jadi yang karyawan ID nomor 6 ini dia tidak akan tampil karena di sini dia tidak mempunyai data gaji ya. Oke, seperti itu untuk inner join ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke left join. Nah, kalau left join ini juga biasa dikenal dengan left outer join, di mana perintah ini adalah untuk menampilkan semua data sebelah kiri dari tabel yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan yang cocok dengan kondisi join. Jika tidak diketemukan kecocokan, maka akan diset 0 atau kosong ya secara otomatis. Di sini kalau kita lihat untuk penggambarannya untuk left join seperti ini ya. Dia tabel 1 full dan untuk tabel 2 hanya yang beririsan saja. Kemudian di sini ada contoh perintahnya. Select all from karyawan, left join gaji on karyawan.karyawan_id sama dengan gaji.karyawan_id. Maka dari query tersebut akan menghasilkan output seperti ini, teman-teman. Di sini dia akan menghasilkan 6 record ya. Berbeda dengan inner join. Kalau inner join dia hanya 5 record. Dan di sini untuk left join yang dimana record ke-6 dia mempunyai nilai 0 ya di sebelah kanan. Yang kita tahu tadi karyawan nomor 6 atas nama Febri ini dia tidak mempunyai data gaji ya. Nah, untuk left join walaupun dia tidak mempunyai data gaji, maka dia akan ditampilkan ya.
di sebelah kiri. Maksudnya sebelah kiri di sini di perintah di atas atau perintah ini. Di sini yang tabel kiri adalah tabel karyawan dan tabel kanan adalah tabel gaji. Maka dari itu untuk left join di sini dia menampilkan data keseluruhan dari tabel kiri. Maka dari tabel karyawan dia ditampilkan di sebelah kiri. Maka untuk gaji karyawannya dia akan di set 0. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ini untuk left join. Kemudian ada satu lagi yang paling sering digunakan juga, ada right join. Nah, right join ini kebalikan dari left join. Simpelnya dia akan menampilkan semua data di tabel sebelah kanan dan mencari kecocokan key pada tabel sebelah kiri. Nah, jika digambarkan dia akan tampil seperti ini ya. Tabel 2-nya full, tapi tabel 1-nya dia yang beririsan saja. Oke, di sini ada perintahnya. Select all from gaji, right join karyawan, on gaji.karyawan_id sama dengan karyawan.karyawan_id. Maka dari query tersebut akan menghasilkan output seperti ini. Nah, di sini dia tabel gajinya di sebelah kiri ya, dan dia ditampilkan 0 dan karyawan ada di sebelah kanannya ya, teman-teman. Jadi kurang lebih hampir sama seperti left join, hanya ini kebalikannya aja ya. Jadi simpelnya seperti itu. Ini untuk gambarannya supaya teman-teman tahu. Oke, sekarang kita langsung aja praktek perintah query join part 2 ini ya teman-teman. Jadi silakan dibuka dulu aplikasi Hypernya dan jangan lupa jalankan examnya. Oke teman-teman, kalau sudah dibuka aplikasi Hyper atau aplikasi terminal lainnya, seperti biasa di sini kita akan mengaktifkan dulu examnya menggunakan cdc. Kita akan aktifkan MySQL terlebih dahulu ya. Exam MySQL bin mysql.exe. Oke, kita pakai user root, kemudian passwordnya kosong seperti biasa. Nah, di sini kita akan membuat 3 tabel yang akan ditampung dalam database yang bernama db_join_rental. Jadi kita buat dulu create database db_join_rental. Oke, dari database ini sudah pasti kita akan membuat studi kasus tentang rental ya. Di sini rentalnya rental mobil. Nah, jadi di sini teman-teman akan membuat 3 tabel yang berkaitan dengan rental mobil. Sudah pasti yang pertama adalah tabel mobil itu sendiri, kemudian tabel penyewa dan tabel transaksi. Oke, seperti biasa nanti teman-teman diminta membuat tabel secara mandiri supaya lebih cepat. Tabel pertama yang harus teman-teman buat adalah tabel mobil seperti ini. Kemudian untuk tabel berikutnya adalah tabel penyewa seperti ini. Dan yang terakhir ada tabel transaksi seperti ini. Oke, jadi silakan dibuat dulu tabel tersebut supaya kita mempersingkat waktu ya. Oke teman-teman, kalau sudah dibuat 3 tabel tersebut, jadi silakan teman-teman describe dulu masing-masing dari tabel tersebut. Kalau dirasa sudah cocok dan tepat dengan apa yang sudah tadi saya tampilkan, maka kita langsung praktek untuk fungsi join di part 2 ini ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat tadi untuk total harga ini belum ada ya. Jadi baru harga di tabel mobil aja. Kemudian untuk di transaksi tadi ada lama sewa ya. Nah, ini dari harga dan lama sewa ini kita akan kalikan dan membuat field sementara bernama total. Nah, seperti apa? Jadi langsung aja kita praktekkan ya. Di sini yang akan saya pertama tampilkan adalah tanggal sewa di tabel transaksi. Berarti untuk penulisannya seperti ini. Transaksi dot tanggal sewa. Jadi gitu ya. Tabelnya dulu baru fieldnya. Kemudian penyewa dot nama. Kemudian transaksi dot kd mobil. Transaksi dot jumlah sewa. Transaksi dot lama sewa. Kemudian setelah ini kita akan membuat field sementara bernama total yang dikalikan dari harga yang ada di tabel mobil dan juga lama sewa yang ada di tabel transaksi ya. Caranya seperti ini, kita
kurung 2 kali, kita enter aja ya. Kita enter. Kemudian kita isi lagi seperti tadi, mobil dot harga koma, ini dikali transaksi dot jumlah sewa underscore sewa ya. Kemudian dikali lagi transaksi dot lama sewa. Oke, kalau seperti ini berarti yang akan dihitung terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung dulu ya, sama seperti matematik. Setelah ini didapat, baru dikali lagi transaksi dot lama sewa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini saya mau kasih alias untuk fieldnya, namanya as total, atau kita enter aja. Kita kasih alias as, namanya total ya. Kemudian from transaksi inner join ya. Di sini kita pakai inner join dulu. Inner join ke tabel mobil ya. Tabel mobil. Kita enter lagi on transaksi dot kd mobil, kd underscore mobil ya, sama dengan mobil dot kd underscore mobil. Kemudian di inner join lagi ke tabel penyewa ya, on penyewa dot no underscore ktp ya, sama dengan transaksi dot no ktp di koma. Oke, setelah ini kita bisa langsung enter aja. Nah, ini hasilnya ya. Saya zoom out dulu. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita berhasil menginner joinkan 3 tabel, di mana tidak semua field yang saya tampilkan atau yang saya panggil. Di sini hanya tanggal sewa, kemudian nama. Kalau tanggal sewa ini ada di transaksi, kemudian field nama ini ada di tabel penyewa, kd mobil ada di mobil ya. Kemudian jumlah sewa dan lama sewa ini ada di transaksi, dan total ini adalah field yang tadi kita sudah berikan rumus ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang left join-nya ya. Kita pencet atas aja biar cepet, biar tidak usah 2 kali. Ini kita samakan aja, kita coba. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian nah ini jadi left join, coba ya. Jadi left join mobil. Oke, ini harus diketik ulang ya. Berarti on transaksi dot kd mobil sama dengan mobil dot kd mobil left join penyewa on penyewa dot no ktp sama dengan transaksi dot no ktp. Oke, setelah ini bisa kita enter aja. Nah, untuk di sini ini hasilnya sama aja ya, karena di sini memang untuk data-datanya ini sama persis. Untuk membedakan, kita di sini tidak menggunakan perintah ini ya. Oke, di sini saya akan membuat perintah baru, di mana saya akan select all aja, select all from mobil. Oke, yang pertama saya coba dulu inner join ke tabel transaksi. Kita enter aja biar ke bawah, kemudian on mobil dot kd mobil sama dengan transaksi dot kd mobil ya, di koma, kita enter. Ini terlalu panjang ya, kita zoom out dulu. Nah, ini ya, di sini untuk inner join. Sekarang bagaimana untuk left join? Kita coba left join transaksi on mobil. Oke, ini ya, tinggal enter. Nah, sekarang kita satu lagi untuk yang right join.
Oke, di sini untuk yang inner join ini seperti ini tampilannya. Ada 3 record, kemudian untuk left join dia ada 5 record ya kalau untuk left join. Ada 2 record yang untuk tabel transaksi di sini 0 ya, karena dia left join. Nah, untuk right join kenapa seperti ini? Karena di sini untuk yang right joinnya yang posisi kanan adalah transaksi ya. Dimana transaksi ini memang hanya 3. Nah, bagaimana kalau sekarang kita tuker nih posisinya? Sekarang select all from transaksi dulu berarti ya. Right join mobil, berarti nanti mobil yang akan ditampilkan keseluruhan dan transaksi ini yang hanya beririsan saja. Kita enter on mobil, ini kita tukar lagi on transaksi .kd mobil sama dengan mobil.kd mobil. Oke, kita enter. Nah, kalau kita tukar posisinya untuk tabel mobil ini posisinya ada di kanan ya. Maksudnya di kanan ini adalah setelah right joinnya dan tabel transaksi ada di sebelah kiri. Nah, jika ditukar maka akan menampilkan seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk perbedaan dari inner join, left join ataupun right join. Oke, di sini saya punya satu contoh lagi, saya zoom in lagi ya. Saya punya contoh untuk bagaimana kalau kita membuat kondisi di dalam inner join ini ya. Di sini saya akan membuat kondisi di mana jika jumlah sewanya lebih dari 1, maka dia akan mendapatkan bonus tertentu. Ya, maka dari itu kita akan buat fungsinya. Ini biar nggak bingung, atasnya kita describe aja, kita tutup ya dengan tabel penyewa. Kemudian kita describe tabel mobil biar teman-teman nggak pusing ya bacanya. Nah, ini aja cukup. Sekarang saya mau menyeleksi di tabel transaksi ya, ini tanggal sewa, kemudian penyewa.nama, ini kita enter aja ya. Kemudian transaksi .kd mobil, transaksi jumlah sewa, kemudian transaksi lama sewa, kita enter lagi. Nah, setelah ini baru kita kasih kondisi ya. Jadi kondisi ini kita akan buatkan field sementara. Jadi kita langsung aja if, karena di sini kita akan membuat kondisi di mana jumlah sewanya kalau lebih dari 1 maka dia akan mendapatkan bonus. Maka dari itu if transaksi jumlah sewa ya, jumlah sewanya ini lebih dari sama dengan 2, atau bisa juga ini lebih dari 1 ya, seperti ini. Saya di sini contohkan lebih dari sama dengan 2, kemudian koma. Di sini untuk bonusnya apa namanya? Di sini misalkan saya kasih air mineral gitu ya. Kemudian ini, waduh ini kepencet atas ya, maaf. If transaksi jumlah sewa lebih dari sama dengan 2. Nah, ini adalah kondisi true-nya ya. Kondisi true-nya dia nanti kalau lebih dari 2 akan mendapatkan air mineral, dan ini kondisi false-nya. Jika kurang dari 2 maka dia akan menampilkan no bonus gitu ya, tidak mendapatkan bonus gitu. Kemudian di sini saya kasih nama alias as bonus aja. Ini ya. Kita enter ke bawah. From transaksi inner join mobil on transaksi .kd mobil sama dengan mobil.kd mobil. Enter, inner join lagi. Inner join transaksi. Oh, ini maksudnya penyewa ya. Penyewa on transaksi .no ktp sama dengan penyewa .no ktp.
titik koma. Nah, setelah ini kita bisa langsung enter. Saya zoom out dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya. Jadi yang mempunyai data jumlah sewa lebih dari sama dengan 2 ini atas nama Cadas Atmojo. Untuk Bapak Cadas Atmojo ini dia mendapatkan air mineral ya untuk bonusnya. Dan untuk 2 transaksi lainnya atau 2 record lainnya ini tidak mendapatkan bonus karena dia jumlah sewanya hanya 1. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dulu materi kita di pertemuan 11 yang membahas tentang fungsi join part 2. Jadi pada pertemuan ini kita sudah membahas tentang inner join, left join, dan right join. Berikut juga dengan prakteknya ya teman-teman. Kita bertemu lagi di pertemuan 12. Untuk pertemuan 12 nanti ada studi kasus ya. Dan nanti kita akan mencoba untuk percabangan if. Nah, nanti itu kita bahas di pertemuan 12. Jadi mungkin itu dulu materi kita di pertemuan 11. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, untuk pertanyaan, kritik maupun saran, silakan teman-teman cantumkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.